Kegiatan unik berlangsung dalam ajang pameran bahan bangunan Renotop Building Expo 2025. Acara ini juga menyajikan talk show tentang parenting dengan tema seputar bullying pada anak. Penyelenggara Renotop Building Expo 2025 menggelar talk show bertema pintar emosi, hebat sosialisasi, anak anti-bully. Dengan pembicara parenting family counselor Arman Harijanto, dan Eki trainer MBTI Coach Joshua Iwam Wahyudi. Acara digelar di Mini Atrium Mall Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu, 29 November 2025, sore, di tengah-tengah area pameran bahan bangunan dan perlengkapan rumah tersebut. Ya. Supaya kita lepas dari rasa sakit, kita akan berjuang untuk melepaskan itu. Begitu nggak ketemu, maka yang dicari apalagi ya. Yes. Seperti itu. Makanya pelariannya bisa ke ketergantungan atau ke kecanduan tadi. Makanya sebenarnya kalau hubungan orang tua dan anak itu hidup, dapat, dia main game, tapi dia akan bisa berhenti. Ya, nggak Karena kecanduan. dia tahu aku kalau tetap dengan orang tuaku akan ada something yang aku dapatkan juga. Iya, Nah, tapi kalau dia nggak bisa berhenti, itu karena ya kalau gua nggak main, terus gua nggak dapat apa? Gua nggak dapat apa-apa. betul. Makan sama lu orang juga lu orang pada pegang handphone sendiri-sendiri. Ya gua nggak dapat apa-apa gitu. Makanya dia akan kembali lagi ke situ lebih kuat lagi gitu. Berarti kalau ketemu anak-anak yang ada kecanduan seperti ini, mungkin kita bisa nge-track ya kondisi emosinya. Iya, jangan. sebenarnya iya. Kita nggak pernah selesai juga. Jadi itu emang repotnya dunia sekarang begitu. Nah, sekarang aduh, saya nih ya. Kalau seandainya orang tuanya itu pasif juga, itu kan banyak terjadi juga loh. Ya, itu repot lagi itu. Nah, gimana ya caranya ini untuk menangani untuk orang tua yang pasif gitu? Mesti diajak ikut talk show ini ya sebenarnya. Oke, untuk para orang tua yang anaknya nggak mau. nggak lakukan tuh rutinitas itu. Betul. Kayak tadi masuk Iya. ke kamar, Mm-mm. makan bareng satu meja, atau every weekend itu selalu keluar bareng. Iya. Begitu dia tiba-tiba rutinitas itu kayak aku nggak mau, dan itu terjadi berkali-kali, Wah, itu there udah is something wrong. pertanda. Nah, kalau kita nggak punya rutinitas itu kan lebih susah untuk melacaknya gitu. Betul. Sama ini mungkin ya, rutinitasnya rutinitas komunikasi kali ya. Komunikasi. Karena gini, kebanyakan kan orang tua sama anak tuh bukannya malah heart to heart, tapi malah head to head. Oh, rutinitasnya berdebat itu ceritanya. Ini ya, tangannya begini ya. Maksudnya head to head itu gini nih, seringkali orang tua nanyanya topikal, sekolah kamu gimana gitu. Kamu berapa gitu. Tapi nggak pernah ditanya soal how you feel loh today. Iya. Kamu gimana ya tadi di sekolah gitu. Ada itu rutinitas yang membosankan itu. Iya memang, tapi anak-anak tuh perlu ditanya gitu kan secara berkala gitu kan, apa yang dia rasakan ya di sekolah, apa yang dia rasakan sama teman-temannya. Nah dulu tuh aku pernah ikut ya satu training gitu, itu malah disuruh gambar loh, disuruh gambar yang namanya friendship map. Iya. Jadi ini bagus sekali ya, jadi supaya orang tua tahu kondisi emosinya anak-anak. Anak-anak disuruh menggambar pertemanannya dia. Oh, siapa teman? Siapa aja temannya gitu kan. Nah, dia Siapa musuhnya? Nah, nanti bisa kelihatan dari garis-garis. Jadi kalau garisnya lurus teman akrab. Oke. Garis lurus 2 bestie. Ya, garis lurus 2 bestie. Zigzag? Kalau dia zigzag itu HTS. enggak masuk ya. Kalau pilihan itu nyaman, Soalnya dari tadi kita ngobrol dia Buka tutup terus ya. Itu smart toilet ya, kakak-kakak. kalau di Jepang itu kan ada anget. Oh itu ya. Terus ada lagunya. Ini kayak ini ada hair dryer loh. Biasanya hair dryer di tangan. Ini hair dryernya di bawah. Soalnya kalau suasana hati hangat kan enak ya ngobrolnya. Tapi kalau terlalu nyaman, saya khawatir dia nggak keluar. Bahaya gitu ya. Bahaya. Ya. Jadi ya secukupnya pas-pas lah sesuai kemampuan. Ya. Aku mau tanya terakhir dong. Sebelum ini ada mau buka tanya jawab. Kak, Oke. kalau udah terlanjur anaknya udah sampai stres banget, berat, dan dia sudah depresi, dan akhirnya yang kita tahu ya dia bisa bunuh diri gitu. Nah, perannya ya ini kan kebetulan ya juga memang konselor gitu ya, parenting dan family juga gitu. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan nggak ya gitu? Ya dari orang tua ataupun ya dari
kita ini gitu loh, untuk gimana ya caranya, dimulai dari kita dulu kan ya, untuk kita membantu gitu loh. Ada nggak gimana tuh? Soalnya aku tuh benar-benar kayak kepikiran, ini anak kalau depresi apa yang harus kita lakukan gitu. Apa bawa ke konselor? Karena kan gini, kita orang tua kan juga terbatas ya Kak. Betul. Gitu. Betul. Kita dituruninnya gimana dari orang tua kalau kita nggak mengasahnya, ikut seminar ini, ikut seminar itu, kita tuh kosong loh. Ya, betul. Nah itu saya mau banget gitu juga mendengar. Gimana? Kalau dari saya first thing-nya adalah hadir secara emosional maupun fisik. Semakin berat kasusnya, kehadiran fisik itu sebuah keharusan. Oke. Kadang-kadang kita berpikir kehadiran kartu kredit lebih penting gitu ya. Kan pokoknya yang penting emotionally apa segala macam aku penuhi. Tapi fisik gini, kalau case-nya tidak berat, kehadiran fisik masih bisa di-manage gitu ya. Oke. Dalam artian tidak terlalu intens. Tapi kalau itu sudah kayak depresi, dia bahkan punya kecenderungan bunuh diri, kita hadir secara fisik, dia tahu bahwa kita ada, itu menurut saya penting sekali tuh. Karena dari banyak orang yang konseling kepada saya yang sudah depresi dan punya keinginan bunuh diri, mereka ada orang saja, kadang-kadang merasa seperti seolah-olah sendiri. Apalagi kalau tidak ada siapapun, dia di kamar cuma sendirian. Ada orang saja dia merasa seperti tidak ada orang, apalagi kalau nggak ada orang beneran. Nah, jadi kalau dari saya nanti, ya Pak Arman pasti ada banyak. Aduh, dari Taiwan, jadi saya mau nanya lagi. Karena sekarang. Tapi sebenarnya idealnya adalah selalu semuanya itu datang dari orang tua. Jadi kalau kita pengen anak kita menjadi lebih baik, orang tua harus punya determinasi, aku harus menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan berhenti, ya aku yang segini tapi anakku jadi lebih baik. Kita memang harus jadi lebih baik. Gitu. Oke, thank you Kak Iwan. Dari Kak Arman? Kalau dari saya, kepekaan penting ya. Oke, sekarang boleh ya untuk para tua yang masih belajar ya. Taruh misalnya di preschool cukup lah. Padahal orang saya jadi bertobat ya. Ini bagus karena gini, anak yang lebih confident itu lebih susah dibully. Ya, karena kan dia merasa loh aku ini nggak seperti yang kamu bilang jelek, kamu bilang enggak, aku nggak gitu kok. Dia kan punya confidence, jadi dia bisa fight back kan, atau minimal dia bisa menunjukkan bahwa gua nggak suka nih kalau kamu begitu. Nah, confident itu ikut terlibat, harus melek lah, intinya begitu ya. Bukan semata-mata ini. Saya udah kirim nih anak saya ke sekolah bagus gitu, dan kemudian udah semua selesai gitu. Justru orang tua harus ikut terlibat aktif. Kalau betul, nggak ada. Kita nggak pernah diajarin cara ngatur perasaan tuh gimana. Kalau lagi emosional, lagi marah, atau lagi kayak nggak seneng dengan sesuatu, kita tuh nggak pernah diajarin. Iya, betul. Dan kita malah diajarinnya itu dipendam. Kita kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu. Nah, kita turunkan ke anak kan? Nggak usah, nggak boleh. Nah, bagi yang nggak bisa handle itu secara agresif, dia akan keluarkan marahnya dia, terimanya dia diperlakukan di rumah gitu kan. Nah, bagi yang pasif ya dia akan makin ambil itu, telan itu. Belum kalau bahasa Jawa. Bahaya biasanya yang pasif-pasif ini kalau dia udah nggak kuat ya dia bisa salah satunya bunuh diri tadi. Atau ketergantungan yang sering kali muncul. Ketergantungan. Punya adiksi. Salah satunya Dia bisa adiksi sama game, terus kemudian adiksi dengan pornografi, adiksi dengan macam-macam. Ya, betul. Karena pada waktu, karena dia tidak tersalurkan kan, makanya dia pendam. Nah, dia mencoba untuk mengatur, maaf kata, dosa sendiri. Iya. Akhirnya adiksi menyerang dia. Betul. Ketergantungan makin erat terus begitu. Wah, susah udah. Kecanduan itu adalah kompensasi. Ya. Dari sesuatu yang kita tidak dapatkan, yang seharusnya kita dapatkan, kita nggak dapatkan. Arman, pertanyaannya, bagaimana cara mengenali emosi terpendam anak sebelum berubah menjadi ledakan? Jadi ini buat pembuli dan juga korban bulinya. Dan pertanyaan berikutnya, keterampilan emosi apa yang paling penting ditanamkan sejak usia dini? Dan bagaimana cara mengajarkan anak untuk berkata tidak dengan sehat?
Dan dari sistem pendidikan sekarang nih yang di Banyak ini ya. Indonesia, iya Kita banyak kayaknya bisa bukannya banyak. sampai jam 6 sore ini. Apa Iya, dan banyak. untuk sistem pendidikan yang ada, maksudnya apa yang perlu ditambahkan khususnya untuk maksudnya mencegah bully karena semua level sekolah mulai dari TK, SD, Iya, SMP iya, betul. sampai kampus Betul. itu ada kejadiannya maksudnya di Betul, dalam betul. institusi pendidikan gitu. Dan apa yang perlu ditambahkan gitu. Thank you. Kok aku jadi Sekolah tidak hanya harus bikin kelas buat anaknya. Sekolah juga harus bikin kelas buat orang Ini tua. betul nih. Kalau Betul. menurut saya sekolah harus berani bertransformasi dan berevolusi ya, bereformasi ya, benar ya, Iya, bereformasi bahwa sebelum anak disekolahkan orang tuanya sekolah dulu. Ini bener nih, bagus nih. Ya. Tapi Casey mohon maaf ya kan pride dan ego parents itu besar dan Ah, maksudnya ini enggak soalnya banyak Ya. terutama dari usia-usia TK jadi mohon Ya. maaf gitu usia 4-5 tahun itu pembulian itu besar terjadi dan dia nggak bisa kontrol tangan dia waktu begitu melukai teman cuma perkara dia nggak mau disentuh sama teman gitu dan korbannya kan udah 2 kelas gitu semuanya kena gigit kena tendang tapi parents itu cuma kayak oh nggak apa-apa itu anak saya masih bayi dan parents itu cuma kayak responnya nggak apa-apa itu nggak masalah dan cuma dikirim kue ke sekolah gitu nah sementara 2 kelas dan bahkan teachernya itu udah jadi kena korban lemparan bangku gitu tapi parentsnya kayak oh itu bukan masalah besar nah itu jadi kayak oh my god ini baru TK gimana terpendam anak Oke. sebelum Mengenai berubah emosi menjadi terpendam. ledakan ya 1, Atas 2, sudah. 3, 4 gitu ya Pak. Pak Arman ya jawabnya ya. Ya. Satu dulu ya. Ya. Mengenali emosi terpendam itu gini. Apa ketidakpuasan anak yang ditunjukkan? Entah secara verbal maupun secara perilaku, sikap menolak, sikap kayak nggak bergairah, sikap kayak kayak setengah hati. Itu kalau makin anaknya usianya makin kecil sebenarnya makin kelihatan. Memang nanti yang sulit itu kalau sudah SMA ke atas tuh mereka lebih kayak bisa menutupi, nggak terlalu ekspresif ya. Iya. Tapi makin kecil sebenarnya makin kelihatan. Kalau orang tua tidak terbiasa peka dan membaca gitu ya, ketidakpuasan anak, dipikir itu kenakalan dan bandel gitu ya. Iya. Nah, padahal itu sesuatu yang sebenarnya kita harus coba gali gitu ya. Nah itu satu. Pertanyaan Oke, kedua. pertanyaan kedua Pak Arman. silakan. Kita udah kebut-kebutan sama acara di atas. Saya aduh malu anakku begini. Oh. Ya. Itu anak kita loh. Kita akan all out kan harusnya kan untuk Iya. untuk memulihkannya. Kalau misalkan dia Iya. sakit fisik aja, kita akan Kita bawa ke dokter. Iya. gitu. Jadi ya yang pertama menurut saya malah ayo turunin ego. Jangan ngerasa aduh ini cuma anak aja. Nggak boleh Atau bilang coba cuma ditutup-tutupi, udah Iya. udahlah kita ini ya. lebih baik terbuka aja dan ya hampiri orang yang tepat gitu untuk menolong. Iya. Memang Setuju. ya pada waktu ditolong tidak bisa instan. Iya. Ya, harus punya sensitivity ya waktu melihat perubahan mood dari anaknya. Ya, Itu jangan didiamkan. ya. Ingat segala sesuatu yang didiamkan pasti terjadi penurunan. Itu ada di moto tokonya Renata. Memang jangan didiamkan lah kalau bocor, dinding udah retak-retak, terjadi penurunan nanti ya, Benar. Jadi ambruk. cinta menurun. Nyambung ke situ. Memang kita selalu bisa menyambungkan semua. Iya. Peka ya, peka. Nah ini ngomong-ngomong soal peka ya, kalau orang tuanya itu punya bonding dan engagement, aku yakin sih kalau Akan anak lebih peka. akan lebih Iya. peka. Contoh nih, anak aku sendiri ya, kok tiba-tiba dia di kamar terus, malam biasanya ke kamar aku kok enggak, itu tuh aku juga kok tumben ya gitu. Jadi memang pentingnya bonding dan engagement kita sama anak-anak sih, itu penting banget. Ya. Berarti, Kalau yang agak gedean gimana Kak? Itu kayaknya lebih challenging yang agak Nah, gedean. kalau yang agak gedean itu Ya. mesti diajak bareng-bareng jadi ada travel together. Saya pergi ke mall ya kan kayak begini gitu kan. Nah, pulang harus ada reviewnya, jangan cuma sekedar pulang capek taruh belanjaan udah selesai gitu. Oke. Nah, mesti tanya, how you feel today? Gitu loh. Kamu gimana hari ini? Kamu seneng nggak? Waktu tadi pergi ke tempat mainan, wah seru ya. Kamu akhirnya di mainan ini kan? Kenapa kamu pilih Kenapa kamu itu? pilih yang ini? Gitu, kamu pilih yang ini. Mengeksplori itu, Jadi Betul. anak-anak akan terbiasa untuk mengungkapkan Mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi akhirnya dia merasa aku udah biasa ngobrol sama bapakku Papa. gitu ya. Jadi kalau
kalau ada something happen dia kayak udah kebentuk jembatannya untuk ngomong gitu Iya, ya. betul. Termasuk tadi yang Kak Iwan tadi sampaikan kan, salah satu hal penting yang di dalam EQ adalah fungsi kendali kan tadi. Iya. Ya, Nah, justru waktu di mall seperti ini gitu kan, anak-anak itu justru harus dikasih kesempatan untuk memilih. Betul, Hmm. betul. Dikasih kesempatan nih untuk memilih gitu kan. Oke, nah ini ada